Kesorotan lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 pada hari ini. Yakut diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Pemeriksaan dilakukan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Yakut. Dengan ditolaknya pra-peradilan, maka status tersangka korupsi pada Yakut sah. Untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan Yakut Khalil Qomas di KPK, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Bondan Wicaksono. Selamat siang Fedriska, keterangan apa yang akan digali KPK dari pemeriksaan ex-Menak Yakut Khalil Qomas? Ya, Bella, tentu ini terkait dengan keterangan tambahan di mana memang sebelumnya Yakut Khalil Qomas ini sudah diperiksa oleh KPK sebanyak 5 kali, maksudnya 4 kali, 3 kali sebagai saksi, kemudian 1 kali ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan hari ini merupakan pemeriksaan kelima ataupun pemeriksaan kedua setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun memang terkait dengan penetapan tersangka ini, Yakut merasa ini ada kejanggalan sehingga kemudian melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kemarin pada tanggal 11 Maret 2026, Hakim Tunggal yang memutus pra-peradilan ini menetapkan bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh pihak ataupun kubu Yakut Khalil Qomas ini ditolak, sehingga ini menguatkan posisi KPK terkait dengan status hukum dari Yakut, di mana artinya sah sebagai tersangka secara hukum begitu ya, sehingga ini memudahkan posisi KPK untuk kemudian melakukan pemanggilan kembali terkait dengan melengkapi pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh KPK sebanyak 4 kali. Sehingga memang kalau misalkan untuk saat ini kami dapatkan informasi bahwa informasinya memang Yakut ini seharusnya tiba di gedung KPK pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini pukul 11:40 Yakut belum memenuhi panggilan KPK. Namun apakah Yakut akan memenuhi panggilan KPK atau tidak, kami juga sudah mencoba mengkonfirmasi begitu ya ke pihak kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini, namun hingga saat ini memang belum ada konfirmasi terkait dengan kehadiran Yakut Khalil Qomas. Kami juga mengkonfirmasi ke pihak KPK bagaimana kemudian apakah Yakut ini akan memenuhi panggilan KPK atau tidak, apakah ada konfirmasi terkait dengan kehadirannya, namun memang belum ada konfirmasi hingga saat ini. Sehingga saat ini kami juga masih menunggu apakah Yakut akan hadir di KPK untuk memenuhi panggilan penyidik pada hari ini, Bella. Fedriska, apakah ada kemungkinan Yakut akan ditahan hari ini? Ya, kemungkinan itu tentu terbuka ya Bella, bagaimana kemudian terkait dengan status hukum Yakut begitu ya, terkait dengan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Januari lalu, dan kemudian ditambah lagi dengan putusan pra-peradilan yang menyatakan bahwa status hukum Yakut sebagai tersangka ini sah secara hukum. Artinya memang ada opsi bagi KPK ataupun ada kemungkinan bagi KPK untuk kemudian menahan Yakut terkait dengan kasus ini dalam waktu dekat. Namun memang kalau kita melihat bagaimana kemudian perkara yang berjalan di KPK terkait dengan perkara-perkara besar lainnya, memang seringkali begitu ya bahwa ini kemudian status sebagai tersangka ini kemudian memang tidak ditahan oleh KPK. Hal ini tentu terkait dengan penilaian subjektif ataupun objektif dari penyidik KPK apakah perlu melakukan penahanan atau tidak. Oleh karena itu kita juga masih menanti terkait dengan konfirmasi KPK terkait dengan apakah Yakut hadir atau tidak tadi, kemudian juga apakah perlu dilakukan penahanan atau tidak, karena mengingat bahwa memang pra-peradilan sudah putus begitu ya bahwa memang Yakut ini sah secara hukum ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian tentu untuk menghindari upaya-upaya apakah menghilangkan barang bukti ataupun bagaimana kemudian tentu ini juga harus dijawab oleh KPK, karena memang kalau misalkan dari pra-peradilan kemarin kita melihat KPK ini setidaknya sudah memenuhi 2 unsur ataupun 2 alat bukti untuk menetapkan Yakut sebagai tersangka. Yang pertama adalah terkait dengan keterangan saksi-saksi dari jasa tur haji dan umroh, kemudian juga ada dokumen-dokumen elektronik dan juga dokumen-dokumen administrasi dari Kementerian Agama, yang mana kemarin pada pra-peradilan ini KPK menghadirkan 400 dokumen. Jadi memang secara administratif ini sudah sah. Jadi kita tunggu bagaimana apakah Yakut akan ditahan atau tidak, ataupun akan hadir setidaknya untuk memenuhi panggilan pada siang hari ini, Bella. Baik, kita akan nantikan kedatangan dari mantan Menak Yakut Khalil Qomas pada siang hari ini di KPK. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan Bondan Wicaksono. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, Saudara, sepekan jelang Lebaran harga daging sapi di Pasar Kebayoran Jakarta Selatan terpantau naik hingga mencapai